Apa kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Akasha Fiandri dalam BNPT Update. Berita pertama, Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran berkunjung ke salah satu negara mitra Indonesia dalam hal penanggulangan terorisme, yakni Uni Emirat Arab. Dalam rangkaian kerja tersebut dirinya juga meninjau Pavilion Indonesia dalam acara Expo Dubai 2020. Kepala BNPT menilai acara tersebut merefleksikan hubungan bilateral yang terjalin baik antara kedua negara. Berikut berita selengkapnya. Dalam lawatannya ke Dubai, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar mengunjungi Expo 2020 Dubai di Uni Emirat Arab pada Sabtu 30 Oktober 2021. Turut mendampingi Kepala BNPT yaitu Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Brigjen Pol Ibnu Suhaendra, serta beberapa pejabat terkait. Dalam kunjungannya tersebut, Kepala BNPT juga berkesempatan meninjau Pavilion Indonesia. Pavilion Indonesia pada perhelatan Expo Dubai 2020 ini terdiri dari 3 lantai yang menghadirkan kekayaan Nusantara, sejarah Indonesia, kuliner Indonesia, hingga produk UMKM yang disajikan dengan baik. Kepala BNPT pun apresiasi keberadaan pavilion tersebut yang merupakan hasil karya kolaborasi Indonesia dan juga Uni Emirat Arab. Ia menilai kedua negara memiliki persamaan dalam memegang teguh prinsip kehidupan yang harmoni dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hubungan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab selama ini berjalan dengan baik di berbagai sektor termasuk dalam penanggulangan terorisme. Seperti pada program pencegahan hingga deradikalisasi, di mana Uni Emirat Arab sangat mendukung upaya pencegahan aksi terorisme di Indonesia. Lebih dari 150 multinasional yang warga negaranya yang berdomisili di Uni Emirat Arab ini, mereka hidup berdampingan secara damai dan tidak melihat perbedaan pada aspek apapun, tetapi mereka menyadari bahwa persatuan adalah kekuatan utama dalam mewujudkan hidup harmoni. Itulah juga yang prinsip disampaikan tadi kita lihat dari tokoh mereka, dan tentunya kita bisa banyak mengambil pelajaran yang penting. BNPT bersama dengan National Intelligence Services dan juga Departemen Security Services yang ada di Uni Emirat Arab ini, kita memiliki program-program juga bersama dalam kontraradikalisasi, deradikalisasi, di mana ada foundation mereka juga begitu aktif dalam mensupport kegiatan-kegiatan deradikalisasi. Kegiatan Expo 2020 Dubai telah dibuka pada 30 September 2021 yang dimana terdapat 192 negara yang mengikutinya. Expo ini secara resmi akan berlangsung dari 1 Oktober 2021 hingga 31 Maret 2022. Indonesia turut berpartisipasi dengan konsep Unity in Diversity yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Masih dalam rangkaian kunjungan ke Uni Emirat Arab, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, His Excellency Husin Bagis. Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kerjasama antara BNPT dan National Intelligence Service of United Arab Emirates terkait kerjasama kontra terorisme yang sudah ditandai dengan MOU di tahun 2020 lalu. Ini dia liputannya. Masih dalam rangkaian kunjungannya ke Uni Emirat Arab, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, H.E. Husin Bagis. Pertemuan tersebut membahas mengenai upaya penguatan kerjasama antara BNPT dan National Intelligence Service of United Arab Emirates terkait kerjasama kontra terorisme yang sudah ditandai dengan MOU di tahun 2020 lalu.
Kerjasama yang selama ini telah terjalin diantaranya dalam rangka sharing informasi pencegahan dan penanggulangan terorisme di tingkat nasional, regional, dan juga global. Dalam perbincangannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab sampaikan, mereka mempunyai program 200 imam untuk masyarakat Indonesia yang diharapkan mampu mengedukasi dan memberi pemahaman sehingga nantinya dapat menjadi imam di masjid-masjid Abu Dhabi. Program ini pun bertujuan untuk membina anak-anak muda Indonesia dari berbagai macam penjuru agar tidak terjebak oleh dalil-dalil yang salah. Ya, bagaimana juga dia bisa membantu Indonesia dalam hal penanggulangan terorisme. Seperti kita kirim imam kemari, kita juga mengajarkan kepada prajurit-prajurit yang menangani bidang mental spiritual untuk dididik atau di-train dari sini supaya tidak terpengaruh pada terorisme. Kita BNPT adalah bagaimana melanjutkan kerjasama yang telah terjalin. Kami melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang perlu kita dalami adalah bagaimana kegiatan yang terkait dengan kontra radikalisme, terutama adalah dengan yang beliau sampaikan adanya imam atau ulama-ulama yang dikirim untuk menambah atau menyebar ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Jadi kita berharap kerjasama ini nantinya bisa mendukung terwujudnya kehidupan semangat bertoleransi di antara umat beragama yang kalau kita lihat di Uni Emirat Arab ini sudah sangat bagus sekali. Nah, ini bisa menjadi role model bagi bangsa kita. Pertemuan ini juga diharapkan dapat terus mendorong moderasi beragama dan mampu melawan narasi-narasi yang bernada provokasi demi kehidupan yang damai. Kunjungan ini ditutup dengan penukaran pelakat oleh Kepala BNPT dan juga Dubes Indonesia untuk Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, kedua belah pihak juga saling memperkuat komitmen untuk berkontribusi mengatasi masalah global serta menjaga dan menjunjung perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di wilayah masing-masing. Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Untung Budi Harto memimpin rapat internal bersama dengan pejabat di lingkungan Sekretariat Utama BNPT. Rapat digelar dalam rangka menjelaskan struktur organisasi, personil, fungsi, serta tugas kerja kepada calon pimpinan Sekretaris Utama BNPT yang baru. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Majen TNI Untung Budi Harto pimpin rapat internal dengan pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Sekretariat Utama BNPT pada 1 November 2021 di Gedung Baladika BNPT Sentul, Jawa Barat. Rapat internal di lingkungan Sekretariat Utama BNPT ini digelar dalam rangka menjelaskan struktur organisasi, personil, fungsi, dan tugas kerja kepada calon pimpinan Sekretaris Utama BNPT yang baru, Majen TNI Dedi Sambowo. Meski belum dilantik secara resmi oleh Kepala BNPT, Majen TNI Untung Budi Harto menegaskan bahwa pergeseran atau rotasi di satu organisasi adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi. Hal tersebut dilakukan agar tercipta penyegaran dan munculnya ide-ide yang lebih kreatif dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Berita lainnya, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama dengan PT Jasa Marga dan Kementerian Sosial memasang foto pahlawan nasional di sepanjang Jalan Tol Jabodetabek. BNPT berharap aksi tersebut dapat memberikan semangat kepada masyarakat untuk tetap ingat akan sejarah kemerdekaan Indonesia. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama PT Jasa Marga dan Kementerian Sosial menyelenggarakan pemasangan foto-foto pahlawan nasional di sepanjang Jalan Tol Jabodetabek pada Senin 1 November 2021. Peluncuran foto yang digelar di res area kilometer 10 Tol Cibubur ini merupakan bagian dari peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Untung Budi Harto, Kepala Biro Umum Marsma TNI Van Infansyah, dan Direktur Klinik Pancasila, Dr. Dodi Susanto, serta mewakili Dewan Direksi PT Jasa Marga, Direktur Human Capital and Transformasi, Enki Sasono.
Spesialnya peluncuran ini juga dihadiri oleh putra-putri pahlawan, diantaranya Halida Hatta yakni putri ketiga Wakil Presiden RI pertama Muhammad Hatta, Ibu Kusmariam Jatikusumo dan juga Perhimpunan Keluarga Perintis. BNPT sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. BNPT berharap pemasangan foto para pahlawan dapat membuat masyarakat pengguna kendaraan di jalan tol dapat mengingat dan terinspirasi untuk melakukan nilai-nilai luhur pahlawan. Tak hanya itu, kegiatan ini juga memberikan semangat kepada generasi muda untuk tetap ingat akan sejarah perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada banyak yang pejuang tak sempat memperoleh pengetahuan dari masyarakat siapa mereka. Mereka telah berjuang, hidup dan mati dengan darah mereka, dengan cinta mereka pada Indonesia. Sehingga gambar-gambar ini, foto-foto ini akan membuat masyarakat lebih sadar dan lebih mencintai sejarah bangsanya. Dan juga mendapatkan inspirasi, keteladanan. Karena masyarakat sekarang saya yakin mempunyai kecanggihan dalam mencari informasi dengan adanya banyak alat informasi, platform. Tentunya negara dalam hal ini, lembaga seperti BNPT memberikan informasi yang terbaik buat masyarakat. Gambaran yang terbaik yang mengarahkan kepada kita bahwa kita mempunyai benang merah kesejarahan yang patut dibanggakan. Kegiatan peluncuran diakhiri dengan penyerahan simbolis banner foto-foto pahlawan oleh Kepala Biro Umum BNPT, Marsma TNI Fanfan Infansyah kepada pihak Jasa Marga yang akan dipasang di beberapa ruas jalan tol seperti Bogor, Ciawi, Banten, Cikampek, Bandung, dan lainnya. Maijen TNI Untung Budi Harto memimpin acara kick-off meeting peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah ke level 3 dalam rangka penguatan kinerja organisasi BNPT. Peningkatan kapabilitas ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan tata kelola organisasi serta sumber daya aparat pengawas internal pemerintah agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif. Ini dia berita selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar acara kick-off meeting peningkatan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah atau APIP ke level 3 dalam rangka penguatan kinerja organisasi BNPT pada Selasa 2 November 2021 di ruang rapat utama Gedung Balai Dika Sentul, Jawa Barat. Pertemuan dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Untung Budi Harto beserta para pejabat di lingkup BNPT. Turut hadir dalam acara tersebut, yakni Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BPKP Republik Indonesia Iwan Taufik Purwanto, serta Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan BPKP Republik Indonesia Dr. Faisal. Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM. Peningkatan kapabilitas ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan tata kelola organisasi, serta sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran mengunjungi Hidayah Center yang berada di kawasan Batin Area, Abu Dhabi. Kedua belah pihak telah aktif berkolaborasi sejak tahun 2019 dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan ekstremisme, khususnya melalui program peningkatan kapasitas dan pelatihan Supporting Families in Counter Violent Extremism di Indonesia. Ini dia liputannya. Masih dalam rangkaian kunjungan BNPT Uni Emirat Arab, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi pejabat terkait mengunjungi Hidayah Center yang berada di kawasan Batin Area Abu Dhabi pada 1 November 2021. Kedatangan Kepala BNPT beserta jajaran disambut hangat oleh HE Dr. Ali Rashid Al-Nuaimi selaku Chairman of Hidayah. Hubungan BNPT dan Hidayah telah terjalin sejak tahun 2019, di mana kedua belah pihak telah berkolaborasi secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan ekstremisme, khususnya melalui program peningkatan kapasitas dan pelatihan
Supporting Families in Counter Violent Extremism di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT jelaskan tentang program-program yang ada di BNPT. Salah satunya RAN PE yang didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum dan keadilan, perlindungan anak, keamanan dan keselamatan, Bhinneka Tunggal Ika, serta kearifan lokal. Tak hanya itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar juga sampaikan mengenai peluncuran Blueprint of the Rehabilitation and Reintegration Center, di mana blueprint ini dapat digunakan sebagai acuan penting bagi BNPT dalam mendukung program deradikalisasi BNPT yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam hal penanggulangan terorisme. And I also want to compliment the social workers of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs and the Hanayani Center for the excellent work that already they are doing, and we also learned a lot from them. So based on that, we hope, as the Kepala BNPT said, that we can continue our collaboration and even expand, of course, where needed and upon the request of the government of Indonesia. So the role of social media is actually very interesting because it's an international space. It's not just a national space. But I think one of the ways which we discussed also today was to enhance the role of the youth who use social media in a way that is in a way more engaging as the other generations. And I think developing a program that Hidayah already has, catered specifically for Indonesia, to empower youth to counter radical ideology online is, I think, one of the more interesting projects that we will see in the future in Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat menyamakan persepsi antar kedua negara guna meningkatkan kekuatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme secara menyeluruh. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, serta jangan lupa untuk terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Kasia Fiandri mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam damai, dan salam Indonesia Satria.